saudara-saudaraku jemaat GPSI Sunargeo yang berada di rumah ataupun di mana saja. Salam jumpa dalam kasih Yesus. Walaupun kita masih beribadah di rumah dan saudara mendengarkan khotbah ini melalui rekaman video. Judul khotbah saya pada saat ini adalah hidup kekal. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau belajar dari firman Tuhan. Walaupun kami menyapa seluruh anggota jemaat melalui khotbah video, kami percaya Roh Kudus menjangkau, memberkati kami semua. Kami mau mempelajari kebenaran firman tentang hidup kekal. Berikan kami hikmat, akal budi, Roh Kudus berdaulat atas hati kami. Menuntun kami untuk menjadi seperti Yesus. Di dalam nama Yesus kami sambut firman ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada, hidup kekal. Kalau kita berbicara hidup kekal, saya tidak bicarakan hidup kita di dunia ini. Karena banyak ayat yang menyebutkan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ya, sementara. Jangan lupa, sementara. Kita hanya menumpang di rumah ini. Rasul Petrus berkata, kewarganegaraan kita adalah di sorga. Jadi kita hanya menumpang di rumah ini atau di dunia ini. Nah, sebagai penumpang, tentu kita menginginkan satu saat kita akan tiba pada satu tujuan. Dan tujuan kita itulah hidup kekal. Sorry. Jadi ketika saya berbicara tentang hidup kekal, saya tidak berbicara tentang hidup kita di dunia ini. Tetapi hidup yang akan datang. Ya. Kita akan mengalami kematian. Dan kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Nah, itu di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit dan menerima hidup kekal bersama Yesus, diangkat ke sorga. Tetapi ada syarat. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal itu? Ya. Untuk apa kita beragama? Untuk apa kita ke gereja, kita berdoa, kita belajar firman ini? Satu tujuan kita untuk memperoleh hidup seperti Yesus. Karena Yesus selama dia hidup di dunia ini, dia menunjukkan karakter sorga Allah Bapa yang telah mengutus dia. Nah, itulah sebabnya dunia ini merupakan satu sekolah buat saudara dan saya. School of life. Karena kita akan pergi ke sorga, kita perlu latih hidup kita di dunia ini selama kita hidup. Kalau kita sudah mati, tidak ada waktu. Yang belum bertobat, bertobat sejak hidup. Tidak ada pertobatan di dunia orang mati. Yang belum setia, setia sejak hidup. Yang belum menerima Yesus, terimalah Yesus ketika Anda masih hidup. Saya mau bicarakan tentang beberapa syarat untuk selalu kita bersama dengan Yesus dan kita memperoleh hidup kekal. Saudara masih ingat ayat favorit banyak orang termasuk saya? Yohanes 3:16. Kita sudah hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat ya. Artinya apa? Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus. Untuk apa? Menebus saudara dan saya. Jadi saudara dan saya telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya yang tadinya berdosa, ditebus menjadi suci kudus oleh darah Yesus. Nah, kita harus hidup kudus di dalam Yesus.
Karena kita sudah ditebus, kita tidak punya hak apa-apa lagi untuk membantah. Karena orang tebusan itu milik Yesus. Kalau seorang budak ditebus oleh seorang majikan, dia 100% milik majikan itu. Dia tidak punya hak untuk mempertahankan apapun. Sama di dalam perjalanan hidup rohani kita. Ketika kita ditebus oleh Yesus, kita ini milik Yesus 100%. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Yesus. Percaya seperti percaya Abraham yang minggu lalu saya katakan. Percaya itu tindakan, perbuatan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Inilah cara Allah untuk menjangkau, menyelamatkan saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi percaya kepada Yesus itu syarat yang pertama. Percaya artinya saudara melakukan apa yang Yesus telah lakukan ketika dia berada di atas dunia ini. Saudara harus hidup, saya harus hidup seperti Yesus. Susah. Mungkin saudara bilang mustahil Pak Pendeta. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Yesus telah datang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Berarti saudara dan saya harus percaya kepadanya. Syarat yang pertama untuk memperoleh hidup yang kekal. Percaya melalui tindakan dan perbuatan kita seperti Yesus. Yang kedua, mari kita baca firman Tuhan. Ini yang luar biasa. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 nanti kita baca bersama-sama. Saya baca dari 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Saudaraku anggota jemaat GPC Sunargeo. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Artinya ayat ini menopang Yohanes 3 ayat 16. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Saudara dan saya, kita sebagai manusia. Kata telah ini ada sesuatu yang Allah telah lakukan, sudah terjadi. Jadi Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya, kepada kita. Dan ayat pada kalimat terakhir dari ayat 11. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi saya mau katakan sekali lagi, bahkan berkali-kali. Hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Siapa anak Allah? Yesus Kristus Tuhan kita yang telah datang menebus saudara dan saya. Yesus telah datang menebus saudara dan saya. Itulah sebabnya Allah berkata, hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Ayat 11. Hidup kekal ada di dalam Yesus. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Hidup kekal, kita bicara hidup kekal, bukan hidup sementara di dunia ini. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup atau hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, betapa penting. Jadi langkah pertama, syarat pertama percaya. Artinya percaya melalui tindakan saudara, perkataan saudara seperti Yesus. Yang kedua, miliki Yesus. Karena hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Nah, apa artinya memiliki Yesus? Bagaimana Pak Pendeta saya bisa memiliki Yesus? Saya mau katakan, lebih baik saudara tidak punya apa-apa di dunia ini daripada saudara tidak memiliki Yesus. Tapi yang terbaik, saudara memiliki sarana-sarana penunjang saudara di atas dunia ini. Ya, kita memiliki rumah itu perlu. Kita memiliki kendaraan itu perlu, entah itu sepeda motor atau mobil, apapun. Itu penunjang aktivitas kita. Tetapi di atas segalanya, kita wajib memiliki Yesus. Karena di dalam Yesus itu hidup kekal. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup kekal. Tidak memiliki Yesus, tidak ada hidup kekal.
Luar biasa. Jadi saya mengajak saudara, memiliki Yesus itu artinya Yesus tinggal bersama kita di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran, dalam hati kita, perasaan kita, dalam rumah tangga kita. Sehingga apa? Kita seperti Yesus. Kita memiliki Yesus dan Yesus milik kita. Yesus memiliki kita, luar biasa. Jadi keluarga, rumah tangga, gereja, jemaat itu harus memiliki Yesus. Supaya itu menjadi syarat untuk memiliki hidup kekal. Banyak orang tua kecewa kalau anaknya tidak memiliki jodoh. Padahal itu bukanlah berbicara hidup kekal. Banyak orang tua stres kalau anaknya tidak memiliki pasangan hidup. Tetapi orang tua mengabaikan ketika anaknya tidak memiliki Yesus. Saya mau katakan, saudaraku yang kekasih, wariskan kepada anak cucu kita jangan harta duniawi. Ya, harta duniawi boleh saudara wariskan sebagai penunjang hidup. Mungkin deposito, mungkin 1 hektar tanah, mungkin rumah. Tetapi di atas segalanya wariskan Yesus Kristus bagi anak cucu kita, keturunan kita. Karena itulah milik yang membawa dia kepada hidup kekal. Jangan lupa itu saudara. Jangan saudaranya berpikir, aduh saya mau wariskan berapa hektar tanah, berapa juta deposit kepada keturunan saya. Tidak perlu. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah wariskan Yesus kepada anak cucu kita, kepada generasi kita. Karena Yesus, di dalam Yesus hidup kekal. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, kepada generasi kita, miliki Yesus. Biarlah Yesus kendalikan hidup. Karena firman ini jelas, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Sudahkah Anda memiliki Yesus? Itu pertanyaan saya pada saat ini. Miliki dia. Gratis. Undang melalui Roh-Mu yang kudus berdaulat di dalam hati. Tuhan Yesus, kendalikan hidup saya. Ayat yang terakhir yang saya mau baca. Dari pasal yang sama, dari Yohanes pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam Yesus yang benar. Di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Lihat, ini kalimat yang terakhir. Dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak ada yang membantah. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah Allah. Yesus adalah hidup kekal. Mari miliki Yesus. Mungkin bagi saudara-saudari yang kehilangan pasangan hidup, jangan kecewa, jangan sedih. Saudara boleh kecewa kalau saudara kehilangan Yesus di dalam hidup saudara. Karena ketika saudara punya percaya memiliki Yesus, kalau Yesus datang, pasangan hidup, teman hidup, dibangkitkan Yesus. Orang yang percaya. Jadi jangan sedih. Bagi saudara-saudari yang kehilangan pasangan hidup, tidak usah gusar. Kita kecewa kalau kita kehilangan Yesus. Miliki Yesus. Zaman sekarang banyak orang mengejar harta duniawi. Saya mengajak jemaat. Mari kita kejar hidup yang kekal. Setiap hari kita bergumul. Kita minta kepada Yesus untuk selalu tinggal bersama dengan kita. Secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat. Saya selalu berdoa pada musim pandemi ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPSI Sunargeo. Supaya tetap tinggal di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang berikan jaminan hidup kekal bagi saudara dan saya. Kiranya firman ini menuntun kita hari lepas hari untuk memiliki Yesus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya yang membawa hidup kekal bagi kita. Shalom. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman. Bapa di sorga memberkati seluruh anggota jemaat GPSI Sunargeo yang ada di rumah atau dimanapun. Memberkati mereka di dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam usaha. Di dalam nama Yesus,
dalam situasi pandemi virus corona ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur karena kami menerima kebenaran firman-Mu melalui rekaman-rekaman video. Kami percaya firman ini akan menguatkan, menuntun kami berjalan bersama Yesus, menjadi seperti Yesus. Ajar kami untuk memiliki Yesus. Ajar kami untuk mewariskan Yesus kepada keturunan, anak cucu kami, generasi kami. Karena Yesus adalah Allah yang benar dan Yesus adalah hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Haleluya. Amin.